Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok A5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat halus. Ya. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya akan mewakili teman-teman saya Reza Nurholiza. Kemudian ada teman saya yaitu Muhammad Alfian Ramadan. Lalu ada Aprilia Tri Rahmawati, kemudian ada Bagas Samanta Putra, dan terakhir ada Izan Rafa Setiawan. Ya. Nah, pada pembahasan kali ini, pertama ada pendahuluan, yaitu kita akan membahas mengenai dasar teori dari pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat halus, kemudian latar belakang, lalu maksud dan tujuan. Kemudian kita akan membahas juga mengenai benda uji dan peralatan yang digunakan pada praktek pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat halus ini. Kemudian ada prosedur pelaksanaan dan video pelaksanaannya. Kemudian ada perhitungan, dan terakhir ada hasil pengamatan dan kesimpulan. Nah, langsung saja untuk dasar teori. Pertama, pengukuran berat jenis agregat diperlukan untuk perencanaan campuran aspal dengan agregat. Campuran ini berdasarkan perbandingan berat karena lebih teliti dibandingkan dengan perbandingan volume, dan juga untuk menentukan banyaknya pori agregat. Berat jenis yang kecil akan mempunyai volume yang besar, sehingga dengan berat sama akan dibutuhkan aspal yang banyak dan sebaliknya. Kemudian berat jenis merupakan nilai perbandingan antara massa dan volume dari bahan yang kita uji. Sedangkan penyerapan berarti tingkat atau kemampuan suatu bahan untuk menyerap air. Jumlah rongga atau pori yang didapat pada agregat disebut dengan porositas. Kemudian suatu agregat dengan kadar pori besar akan membutuhkan jumlah aspal yang lebih banyak. Karena banyak aspal yang terserap akan mengakibatkan aspal menjadi lebih tipis. Penentuan banyak pori ditentukan berdasarkan air yang dapat terabsorpsi oleh agregat. Nilai penyerapan adalah perubahan berat agregat karena penyerapan air oleh pori-pori dengan agregat pada kondisi kering. Nah, kemudian latar belakang. Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat halus kali ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu merupakan salah satu praktikum yang terdapat dalam perkerasan jalan raya atau bahan konstruksi. Kemudian pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan berat jenis atau bulk, berat jenis kering, permukaan jenuh atau saturated surface dry atau SSD, disingkat SSD, berat jenis semu atau apparent dari agregat halus. Maksud dan tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui berat jenis agregat halus atau pasir atau bulk specific gravity dalam keadaan jenuh kering permukaan atau saturated surface dry disingkat SSD, apparent specific gravity, dan penyerapan agregat halus atau absorption of fine aggregate. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat-alat yang diperlukan untuk dalam pengujian ini adalah yang pertama timbangan dengan ketelitian 0,1 gram. Kemudian ada batang pemadat, ada kontainer, cawan pengaduk, plat kaca, labu ukur, kompor listrik, spatula, alat pemisah sampel saringan nomor 40, tungku pemanas atau oven, lalu ada botol air, kemudian pipet, rubber gloves, sendok atau skop, sikat kawat, dan tentunya agregat halus pasir dalam keadaan kering, serta agregat kasar atau kerikil dalam keadaan kering. Ya, untuk selanjutnya ada prosedur pelaksanaan, yaitu persiapan bahan. Yang pertama, ambil benda uji lolos saringan nomor 40 sebanyak 3000 gram. Contohnya menggunakan prosedur yang sesuai dengan SNI 13671/2002. Lalu yang kedua, masukkan ke dalam alat pemisah atau sampel splitter sehingga benda uji tersebut menjadi dua bagian. Yang ketiga, jika tidak ada alat pemisah sampel, gunakan cara quarter, yaitu 1/4.
lalu ambil dua bagian yang berlawanan. Caranya dengan menumpuk benda uji membentuk kerucut, kemudian ditekan menggunakan perata. Setelah itu bagi menjadi 4 bagian sama besar yang dipisahkan oleh garis tegak lurus, lalu ambil bagian yang berlawanan. Lalu yang keempat, rendam dalam mixing bowl selama kurang lebih 24 jam. Lalu yang terakhir, buang air dalam perendam tersebut dengan hati-hati, jangan sampai ada butiran yang terbuang. Selanjutnya ada prosedur pelaksana. Selanjutnya untuk yang keenam, tebarkan benda uji dalam pan lalu aduk-aduk sehingga proses pengeringan yang merata. Lalu letakkan kon atau corong kuning pada gelas flat atau tempat datar yang tidak menyerap air. Lalu masukkan benda uji tadi ke dalam corongan kuning tersebut melebihi batas atasnya. Lalu yang kedelapan, gunakan temper atau alat penumbuk untuk mendapatkan benda uji tadi dengan tumbukan 25 kali dan tinggi jatuh 5 kali. Lalu penumbukan dilakukan secara merata dan tanpa hambatan jatuh atau jatuh bebas. Yang kesembilan, bersihkan daerah kon dari butiran agregat yang tercecer, kemudian angkat secara perlahan kon tersebut dalam arah vertikal. Lalu yang ke-10, amati benda yang tercetak tersebut bila masih terdapat air di permukaannya. Percobaan diulangi 7-9 kali. Bila tidak terlihat air di permukaannya dan terjadi penurunan sedikit, berarti kondisi SSD telah tercapai. Lalu untuk ini prosedur pelaksanaan, masukkan ke dalam pan dan cover untuk menghindari penguapan. Timbang sekitar 500 gram atau W1 adalah berat benda uji kondisi jenuh kering, permukaan sekitar 500 gram. Isi labu ukur dengan air suling setengah, lalu masukkan benda uji tadi sebanyak 500 gram. Jangan sampai ada butiran yang tertinggal. Tambahkan air suling kira-kira 90% dari kapasitas labu ukur. Gunakan pompa vakum untuk mengeluarkan gelembung udara yang terjebak ke dalam labu. Yang keempat, jika tidak ada pompa vakum, dapat digunakan kompor pemanas listrik dengan memanaskan sekitar 15 menit. Dengan catatan bahwa volume air yang ditambahkan mencapai kira-kira 75% kapasitas labu. Yang kelima, rendam dalam air sehingga suhunya mencapai 250 derajat Celcius. Lalu tambahkan air suling sampai mencapai kapasitas batas labu. Lalu yang keenam, jika menggunakan pemanas listrik, diamkan sebentar sampai suhu botol labu cukup dingin. Kemudian rendam air dalam air sampai suhunya mencapai 250 derajat Celcius. Lalu tambahkan air suling sampai mencapai kapasitas batas labu. Ketujuh, timbang dengan ketelitian 0,01 gram. Didapatkan W2 adalah berat piknometer dengan benda uji dan air sampai batas pembacaan dalam garam. Yang kedelapan, tuangkan ke dalam mangkok, jangan sampai ada butiran yang keluar atau hilang. Cari berat benda uji dengan memanaskan dalam oven selama kurang lebih 24 jam pada suhu 100 plus 5 derajat Celcius. Kemudian timbang untuk mendapatkan W3 yaitu berat benda uji kering oven. Lalu yang terakhir, yang ke-9, isi labu ukur tadi dengan air suling sampai tanda batas kapasitasnya. Lalu timbang dengan ketelitian 0,01 gram, dapatkan W4 yaitu berat piknometer yang berisi air. Selanjutnya di sini ada contoh dari video Sekarang saya akan menjelaskan mengenai percobaan dari YouTube. berat jenis dan penyerapan agregat halus. Alat-alat yang digunakan yaitu timbangan, piknometer, kerucut terpancung, batang penumbuk, saringan nomor 4, talam, ember. Selanjutnya ada perhitungan. Untuk perhitungan berat jenis curah kering atau GS dry atau kering oven sama dengan W3 dibagi W4 ditambah W1 dikurangi W2. Berat jenis curah dalam basis jenuh kering permukaan atau GS SSD sama dengan W1 dibagi W4 ditambah W1 dikurangi W2. Untuk berat jenis semu atau GSA sama dengan W3 dibagi W4 ditambah W3 dikurangi W2. Untuk penyerapan air atau A sama dengan W1 dikurangi W3 dibagi W3 dikali 100%, di mana GS dry seperti tadi berat jenis curah kering, GS SSD sama dengan berat jenis jenuh kering permukaan, GSA sama dengan berat jenis semu, A yaitu penyerapan air satuan persen,
W1 sama dengan berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan, W2 sama dengan berat piknometer dengan benda uji dan air sampai batas pembacaan, W3 sama dengan berat benda uji kering oven, W4 sama dengan berat piknometer yang berisi air. Untuk contoh dari perhitungan pengujian ini, hasil pengujian berat jenis pasir didapatkan seperti tabel sebagai berikut. Tabel data hasil uji berat jenis dan penyerapan agregat halus di sini diketahui dari tabel, yaitu contoh uji ada 3 dengan berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan atau W1 masing-masing 500 gram, berat piknometer dengan benda uji dan air sampai batas pembacaan atau W2, lalu ada berat benda uji kering oven atau W3, suhu 25 derajat, lalu berat piknometer yang berisi air atau W4 dengan suhu 25 derajat Celcius juga. Selanjutnya, untuk menghitung GS dry, GS SSD, GSA, dan penyerapan air. Untuk perhitungannya di sini ada perhitungan untuk berat jenis curah kering atau kering oven, lalu rata-rata berat jenis atau bulk specific gravity, lalu ada berat jenis curah dalam basis jenuh kering, ada rata-rata berat jenis atau bulk density gravity SSD, lalu ada berat jenis semu atau GSA, lalu rata-rata apparent specific gravity, lalu ada penyerapan air dan rata-rata penyerapan atau absorpsi dalam satuan persen. Oke, pada bagian selanjutnya yaitu ada pelaporan, di mana yang pertama ada tata cara menghitung berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan, yaitu notasinya W1, semuanya itu notasinya dalam gram, yaitu benda uji pertama sampai benda uji ketiga memiliki 500 gram. Oh ya, di sini ada 3 contoh benda uji ya. Jadi yang kedua ada berat piknometer dengan benda uji dan air sampai batas pembacaan, yaitu W2, memiliki berat masing-masing dari benda uji 1 sampai 3, yaitu 1124,8, 1134,8, lalu 114,8. Lalu yang ketiga ada berat benda uji kering oven yang dinotasikan dalam W3 dalam temperatur sebesar 25 derajat Celcius. Berat benda uji pertama yaitu 494,8 gram, berat benda uji kedua sebesar 484,8 gram, berat benda uji ketiga yaitu 495,8 gram. Lalu selanjutnya ada berat piknometer yang berisi air, dinotasikan W4 dalam temperatur yang sama yaitu 25 derajat Celcius. Lalu didapat benda uji pertama memiliki berat 824,8 gram, benda uji kedua memiliki berat 825,8 gram, lalu benda uji ketiga sebesar 826,8 gram. Nah, ini berikut adalah hitungannya. Pertama ada GS dry. Cara menghitungnya itu W3 dibagi W4 ditambah W1 dikurang W2. Berikut adalah cara menghitung berat jenis curah kering, yaitu GS dry atau kering oven, yaitu didapat hasil 2,474, 2,538, dan 0,409. Lalu selanjutnya pada poin ke-6 kita menghitung rata-rata berat jenisnya, yaitu didapat 1,807. Lalu pada poin ke-7 menghitung GS SSD, yaitu dengan cara W1 dibagi W4 ditambah W1 dikurang W2. Nah, ini tuh cara menghitung berat jenis curah dalam basis jenuh kering permukaan. Lalu didapat W1 nya 2,5, lalu 2,617, lalu yang terakhir atau benda uji ketiga 0,412. Berikut dirata-ratakan, yaitu dijumlah lalu dibagi 3, menghasilkan rata-rata berat jenis JPK, yaitu sebesar 1,843. Selanjutnya ada GSA, yaitu cara menghitung berat jenis semu dengan rumus W3 per W4 ditambah W3 dikurang W2. Lalu didapat berat benda uji pertama itu 2,540, GSA berat benda uji kedua 2,758 dan 0,410. Dan rata-rata apparent specific gravity-nya dijumlahin bagi 3, lalu didapat 1,902.
Selanjutnya ada penyerapan, notasinya itu A. Nah, caranya itu W1 dikurang W3 per W3 dikali 100%. Karena ini hasilnya ntar dalam bentuk absorpsi, yaitu dalam persen, lalu didapat 1,051, 3,135, 0,847. Lalu didapat rata-rata penyerapannya dengan cara dijumlah dan dibagi 3, lalu didapat 1,678. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemeriksaan kali ini yaitu berat jenis dan penyerapan agregat ini dapat disimpulkan beberapa data yang diperoleh dari perhitungan. Di antaranya itu rata-rata berat jenis atau bulk specific gravity itu sebesar 1,807 gram. Lalu ada rata-rata berat jenis JPK yaitu sebesar 1,843 gram. Lalu ada rata-rata apparent specific gravity sebesar 1,902 gram. Lalu ada rata-rata penyerapan dalam persen yaitu 1,678 gram. Ya, cukup sekian kurang lebih yang dapat kami sebagai kelompok A5 presentasikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan.